Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Allah, Engkau yang Maha mendengar sepelan apapun doa kami ya Rabbana. Duhai Allah, Engkau yang Maha tahu segala isi hati kami. Duhai Allah, Engkau yang Maha menatap pertemuan kami siang hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami siang hari ini ya Allah menjadi kebersamaan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Jadikanlah ya Allah kebersamaan kami siang hari ini ya Allah menjadi wasilah Engkau semakin sayang dan semakin cinta kepada kami ya Allah. Berkahi ya Allah siapapun yang hadir di acara hari ini. Berkahi ya Allah siapapun yang ikutan kontribusi di acara hari ini ya Allah. Jadikan ya Allah setiap pengorbanan, setiap lelah-lelah, setiap capek-capek, setiap keringat yang keluar ya Allah menjadi pemberat amal soleh di yaumil akhir nanti ya Rabbana. Jadikan ya Allah pertemuan kami siang hari ini ya Allah menjadi wasilah ukhuwah yang semakin kuat, semakin kokoh ya Allah, dan membuat kami ya Allah bisa terus bergandengan tangan, bisa terus jalan bareng, bisa terus menebar manfaat ya Allah pada sebanyak mungkin umat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami hati yang mudah bersyukur, hati yang mudah berbaik sangka kepadamu ya Allah, dan hati yang betul-betul yakin hanya kepadamu ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami amalkan, gak cuma sekedar kami ketahui saja ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu soleha semua? Sehat ya? Kantongnya sehat? Alhamdulillah ya. Keluarganya sehat, ayah bunda? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Insya Allah lah ya. Udah gak diragukan lagi ya. Dan Alhamdulillah adalah sebuah kebahagiaan bagi saya ya. Mungkin bagi teman-teman semua yang hadir di sini bisa jadi yang paling berbahagia saya. Bisa berada di komunitas, bisa berada di komunitas yang baik, bisa berada di tempat orang-orang yang soleh dan soleha, bisa terus dibersamai oleh kawan-kawan semua gitu ya. Yang mudah-mudahan pertemuan kita kelak ayah bunda gak cuma sekedar di dunia, gak cuma sekedar di Swiss Bell Hotel gitu ya, tapi juga kita mudah bisa reuni akbar di surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, ayah bunda, izinkan saya meminta teman-teman untuk yuk angkat tangannya ke atas. Kemudian taruh tangannya di pundak sahabat kita yang ada di sebelah kanan. Kemudian ikuti kata-kata saya. Saudariku, saudariku. Mulai hari ini dan seterusnya. Jadi saudara ya. Saling nguatin, saling mendoakan, saling mensupport, saling memaafkan. Semoga Allah ikat hati kita sampai jannah. Kemudian angkat tangan kirinya, kemudian taruh di pundak sebelah kiri temannya. Saudariku, saudariku. Amin ya Rabbal Alamin. Bareng-bareng terus ya. Ingetin terus ya.
Doain terus ya. Saling memaafkan, saling mendoakan, dan kita sama-sama berjuang sampai nanti Allah memisahkan kita dan mempertemukan kita kembali di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Berikan senyuman terbaik untuk kanan kirinya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Ya, terima kasih sebelumnya pada teman-teman dari komunitas Sister Villa Sulawesi. Ya, ada Bunda Andi sebagai ketuanya, kemudian juga ada Bunda Sri juga selaku pengurus yang meminta saya untuk berada di acara halal bihalal ini, dan juga terima kasih juga kepada Ketua PPLC Makassar, ada Pak Rais dan Bu Alia senantiasa mensupport gitu ya syiar daripada dakwah kita semua di Sulawesi ini. Saya ngomong apa ya Bunda Sri ya? Berapa menit saya waktunya Bunda? 2 jam. 2 jam katanya. Masya Allah 2 jam. Ya, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, ya. Tema yang diangkat oleh teman-teman Sister Villa ya di acara halal bihalal ini adalah tentang perempuan yang berdaya. Dan izinkan saya siang hari ini mungkin beberapa menit ke depan saya akan sedikit mengambil tema gitu ya tentang perempuan berdaya yang bermindset tauhid. Insyaallah. Karena perempuan itu ayah bunda tidak akan bisa berdaya, tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik kalau tidak diubah dulu apanya? Mindsetnya, pola pikirnya, bagaimana cara dia memandang kehidupan, bagaimana cara dia memikirkan tentang kehidupan ini, bagaimana cara dia memandang diri kita sendiri. Mindset itu adalah sikap mental dan kecenderungan seseorang gitu ya. Dan ada satu mindset yang itu paling penting yang kita tanamkan di komunitas PPA ini ya. Ada yang namanya mindset tauhid. Bagaimana kita betul-betul menginstal, nggak cuma menginstal ya, tapi juga menginstil. Kalau menginstal itu kayak aplikasi di handphone, bisa diinstal, bisa dihapus lagi. Tapi kalau menginstil itu betul-betul menghujam ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, dan itu insya Allah betul-betul bertahan terus ya. Susah untuk dihapuskan ya. Dan mindset tauhid ini ayah bunda, kita akan sama-sama belajar dari bapaknya para nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah ya. Bapaknya tauhid gitu ya istilahnya, yang Masya Allah gitu ya, ketauhidannya itu sudah tidak dilakukan lagi. Bapaknya para nabi nih ibu dan. Dan kita akan belajar dari surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 78 sampai 82. Silakan yang bawa mushaf mungkin bisa dibuka mushafnya. Ya. Dan ini menceritakan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu. Apa kata Nabiullah Ibrahim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Walladzi yumituni summa yuhyin. Walladzi asma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Masya Allah. Ini doa yang sangat indah ya bunda, yang harusnya betul-betul kita tanamkan ke dalam jiwa kita agar kita betul-betul bisa memiliki mindset tauhid ya. Seorang perempuan yang betul-betul berdaya. Kita akan kupas dari yang pertama. Mindset pertama adalah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Bahwa Allah yang menciptakanku dan Allah jugalah yang akan memberikan
petunjuk kepadaku. Orang-orang yang punya mindset tauhid, perempuan-perempuan berdaya yang punya mindset tauhid, dia sadar betul ayah bunda bahwa Allah yang menciptakannya dan hanya Allah jugalah yang bisa memberikan petunjuk dalam hidupnya. Ya. Allah yang mengurus urusan hidupnya, Allah yang paling tahu tentangnya, Allah yang paling mengerti dirinya, Allah yang selalu ada untuknya. Kalau ada sesuatu yang itu selalu ngertiin kita, selalu ada untuk kita, selalu mengerti dan selalu mau mendengarkan curhatan kita, yaitu Allah. Dan orang-orang yang punya mindset tauhid yang pertama ini ayah bunda, dia akan selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Teman-teman tahu nggak siapa orang-orang yang paling indah hidupnya? Orang-orang yang indah hidupnya adalah mereka-mereka yang selalu mau ngadu sama Allah. Sekecil apapun masalahnya dan bahkan sebesar apapun masalahnya. Dan bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk mengadulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, meskipun untuk urusan tali sandal yang putus, meskipun untuk garam di dapur. Teman-teman pernah nggak sandalnya putus ibu-ibu, lalu angkat tangan, ya Allah, sandal hamba putus ya Allah. Pernah nggak? Ya pernah ya. Nah sekarang berarti harus nih ya, kalau sandal putus, angkat tangan, ya Allah, sandal hamba putus ya Allah. Itu artinya apa? Artinya ya bunda, sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan lupa untuk minta ngelibatin Allah dalam hidup kita. Libatin Allah dalam setiap prosesnya. Karena Allah yang paling tahu tentang kita, Allah yang paling tahu solusinya, Allah yang paling tahu jalan keluarnya. Karena Allah yang nyiptain kita, Allah yang mendetakkan jantung kita, Allah yang mengatur lalu lintas oksigen dalam tubuh kita, Allah yang mengatur peredaran dalam hidup kita. Harusnya teman-teman, kita belajar dari diri kita sendiri aja. Harusnya kita menjadi seorang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Dan bahkan Imam Ibnul Qayyim itu pernah berkata, jika kita mengetahui bagaimana Allah mengurus urusan hidupmu, maka pasti hatimu akan meleleh karena merasakan cinta padanya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, kita minta sama Allah, kita ngadu sama Allah. Ya, teman-teman sister bilang mau ngadain proyek apa, angkat tangan dulu, ngadu dulu sama Allah. Di awal, bukan di akhir. Ya. Teman-teman lagi punya proyek apa yang itu kayak nggak mungkin, angkat tangan kepada Allah, minta sama Allah. Nggak mungkin kalau misalnya Allah nggak ngabulin. Wa huwas samiul alim, Allah yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita ya bunda. Ya. Maka mindset pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita bisa memiliki mindset tauhid sebagai seorang perempuan yang berdaya adalah alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Allah yang menciptakanku dan Allah yang akan memberikan petunjuk untukku. Ya. Bungkus ini? Bungkus ya. Kemudian yang kedua, teman-teman semua yang dirahmati Allah, mindset tauhid yang kedua yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita agar kita bisa memiliki mindset tauhid dalam diri kita adalah yang kedua apa? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Bahwa Allah yang memberiku makan, Allah yang memberiku minum. Masya Allah. Kalau kita punya keyakinan mindset yang kedua, teman-teman semua, harusnya kita menjadi orang yang paling tenang dalam hidupnya. Kita nggak kemerungsung, kita nggak khawatir, apalagi dalam urusan rezeki. Karena rezeki itu sudah ada dalam janji dan jaminannya Allah. Jangankan kita ayah bunda, hewan melata gitu ya, yang nggak punya alat gerak, itu sudah Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apalagi kita yang diciptakan sama Allah dengan sebaik-baik bentuk ciptaannya. Kita diberikan akal sama Allah, kita diberikan hati sama Allah, kita diberikan tubuh sama Allah. Yang dengan ini Allah kepengen kita menjadi orang-orang yang gak usah lagi khawatir. Justru bukan cuman udah gak lagi mikirin diri, tapi juga bagaimana bisa mikirin banyak orang.
Dan harusnya kita yang dimana di sini semuanya adalah rata-rata adalah insya Allah teman-teman yang sudah mewakafkan diri menjadi employee of Allah gitu ya. Teman-teman harusnya hidupnya itu udah nggak sempit lagi. Dalam arti kita harus punya niatan yang luas. Apa sih tugas kita sebagai seorang IOA? Setidaknya 3, minimal 3 gitu ya. Yang pertama, tugas kita sebagai seorang IOA, employee of Allah, adalah mereka-mereka yang senantiasa ibadah. Udah jelas ayat ini, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau saya tanya tentang ibadah, sebutin 5 macam ibadah. Kira-kira apa aja? Sholat, apalagi? Puasa, terus sedekah, haji, apalagi baca Quran gitu ya. Seringkali ya Ibunda, yang kita pikirkan itu ya. Tapi sejatinya Ibunda, ibadah itu bukan cuma sekedar itu. Yaitu wajib, jangan pernah ketinggalin. Tapi ibadah itu Ibunda, itu adalah istilah umum ya. Ibadah itu adalah everything, segala sesuatu yang kita niatkan untuk Allah itu jadi ibadah di sisi Allah. Jadi kalau bunda-bunda masak di rumah, niatin untuk Allah, maka masak jadi ibadah. Nyuci piringnya, nyapunya, ngepelnya, mandiin anaknya, ngurus anaknya gitu ya. Kemudian apalagi ngajarin anak ngaji gitu. Dan kita posting kebaikan, share flyer, buat copywriting gitu ya, ngadain acara baksos mungkin gitu, kegiatan sosial, niatkan untuk Allah, itu jadi ibadah terbaik insya Allah. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita sebagai seorang IO adalah kontribusi untuk umat. Contribute to ummah. Ini diantara dimensi kita sebagai seorang khalifah fil ardh. Maka kita bisa berkontribusi dengan segala peran-peran kita masing-masing. Peran-peran kita nggak harus sama, teman-teman. Kita bisa berkontribusi dengan cara kita masing-masing. Ya. Mungkin ada di sini yang profesinya menjadi seorang dokter, kontribusilah dalam hal tersebut. Mungkin ada di sini yang mungkin jago buat copywriting, kontribusilah buat copywriting yang banyak. Mungkin ada di sini yang mungkin profesinya sebagai seorang guru, kontribusilah adain ngajar gratis gitu di pedalaman misalnya. Termasuk kita bagi ibu-ibu yang mungkin menjadi seorang ibu rumah tangga, kontribusilah dalam hal rumah tangganya. Ya. Bahkan ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu gitu ya mencontohkan kepada anak yang baik-baik, itu juga adalah salah satu cara kita untuk berkontribusi. Dan saya kepengen teman-teman semua mulai sekarang dan seterusnya hidupnya jangan sempit lagi ya. Karena Allah itu itu ngebelain kita loh. Ya, ketika Allah kepengen menciptakan manusia, itu mohon maaf ya, malaikat itu sempat agak komplain. Para malaikat apa? Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang merusak dan menumpahkan darah ya Allah? Padahal kami senantiasa memujimu, bertasbih kepadamu ya Allah. Kemudian kata Allah apa? Wahai malaikat, aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui malaikat. Mohon maaf ya Bunda, kita dibelain sama Allah. Jadi saya rada nggak tega gitu ya, rada kesel gitu ya. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya hidup kita mohon maaf masih kayak gini-gini aja. Dalam arti apa? Dalam arti kita masih mikirin perut sendiri, kita masih mikirin hidup sendiri, kita masih mikirin finansial sendiri, kita masih mikirin kebahagiaan sendiri. Padahal justru Ibunda, rumus kebahagiaan itu kan sederhana. Ketika kita bisa ngebahagiain orang lain, maka kita akan dibahagiain sama Allah. Ketika kita bisa nolong banyak orang lain, maka kita akan ditolong sama Allah. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebanyak mungkin orang, maka kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Gak akan ditukar. Pasti Allah balas dari balasan sempurna. Gitu ya. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah yang memberiku makan, Allah yang memberiku minum. Dan bahkan orang-orang yang seringkali ya, kita pernah ngelihat fenomena. Kenapa ya? Kok di zaman ini yang kaya makin kaya gitu ya, yang miskin makin miskin gitu ya. Ini fenomena itu sempat diteliti loh sama seorang profesor behavior economy ya, dari Yale University dan juga dari profesor Harvard University. Kenapa seseorang itu yang berpikir kalau dia makin kaya gitu ya, kalau ada orang yang miskin makin miskin? Karena seringkali ayah bunda, orang yang berpikir kenapa orang miskin jadi semakin miskin? Karena mereka itu punya yang namanya scarcity.
trap. Ya, scarcity trap ini ya bunda. Dia yang berpikir selalu merasa kurang. Dia menggelisahkan rizkinya, dia menggelisahkan hidupnya. Karena dia terlalu memikirkan atau merisaukan tentang rizkinya. Kok hidup gitu-gitu aja ya. Justru itulah yang membuat pikirannya dia itu menjadi terserap semua ke situ, energinya habis itu, sehingga dia tidak bisa menggunakan energinya untuk berpikir yang kreatif, untuk bisa produksi yang karya atau berkontribusi untuk banyak orang. Dan ini memang dibuktikan secara penelitian ini. Maka kalau kita kepengen hidup kita itu berkah, hidup kita ini bahagia, hidup kita ini mudah, maka mudahkanlah, bahagiakanlah, tolonglah sebanyak mungkin orang. Ya. Itu mindset yang kedua. Kemudian mindset yang ketiga apa? Wa idza maritu fahuwa yasfid. Ini mesra banget loh ayat ini. Ini kalimat yang begitu mesra dari kekasihnya Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika aku sakit, Engkaulah ya Allah yang menyembuhkanku. Ketika aku sakit, aku yakin ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Termasuk dalam hidup kita ya bunda. Setiap kita pasti pernah mengalami namanya krisis dalam hidup. Kita pernah mungkin mengalami krisis keuangan. Betul? Kita mungkin pernah mengalami krisis kesehatan. Mungkin kita sakit, udah lama, bertahun-tahun mungkin, udah ikhtiar kemana-mana tapi belum sembuh juga. Atau kita pernah mengalami krisis hubungan dengan orang-orang terdekat, dengan orang tua mungkin, dengan mertua, dengan pasangan, anak, keluarga. Apapun itu, saya yakin kita pasti pernah mengalami namanya krisis. Dan itu memang janji Allah. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita akan ditimpakan oleh Allah dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, buah-buahan. Dan katakanlah kabar gembira bagi siapa? Wa basyiris shabirin, bagi mereka-mereka yang sabar. Orang yang sabar itu ayah bunda, bukan mereka-mereka yang gak bergerak, bukan mereka-mereka yang gak ikhtiar. Justru orang yang sabar itu adalah orang-orang yang tetap berikhtiar, orang-orang yang tetap bergerak, dan yakin bahwasannya Allah akan berikan takdir terbaik. Dan orang-orang yang sabar ini ya bunda, itu sangat dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbu sabir. Coba saya mau nanya nih, ibu-ibu, kalau ada seseorang yang sangat dicintai oleh ibu-ibu nih, misalnya suaminya gitu ya, suaminya ngomong kayak gini, mah atau say gitu ya, atau sayang, aku cinta sama kamu. Gimana perasaannya bu? Aduh, meleleh gitu ya. Gimana perasaannya? Berbunga-bunga bahagia. Berbunga-bunga gitu ya. Bahkan bunga bang aja ke arah gitu. Meleleh gitu ya bu ya. Misalnya anak apa dikatakan cinta oleh orang tuanya gitu. Nah, ayah, ibu, umah, abi, sayang banget sama kamu. Perasaannya gimana? Senang, terharu, bahagia. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Ustaz gitu ya. Itu baru manusia ya bunda yang ngomong. Coba gimana kalau Allah yang ngomong? Wahai hambaku, aku mencintai. Insya Allah berharap banget gitu ya bunda ya. Allah tuh
berkata seperti itu. Tapi syaratnya satu, apa? Sabar. Sabar memang gak mudah, karena hadiahnya itu indah. Gak setiap orang hamba-hambanya Allah dicintai sama Allah. Hanya hamba-hamba pilihannya aja yang mau ridho, menerima, sabar, baik sangka, dan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ditakdirkan adalah yang terbaik dari Allah. Dan ini memang butuh latihan, butuh riadoh yang mungkin ini nggak sedikit, nggak sebentar ya Bunda. Tapi saya yakin insya Allah mudah-mudahan di sini semuanya adalah termasuk dalam golongan hamba yang sabar. Kemudian yang kedua, misalnya ya Bunda, kalau ada seseorang yang sangat kita cintai gitu ya, dia ngomong kayak gini, "Mah, sayang, apapun yang terjadi, aku akan selalu menemani." Kira-kira gimana perasaannya? Makin berbunga-bunga lah ya, makin lope-lope. Atau misalnya anak pada orang tuanya gitu juga sama. Nah, apapun yang terjadi kepada kamu, ayah, ibu, umah, abi nggak akan pernah ninggalin kamu. Apalagi kalau Allah yang ngomong kayak gitu, ya Bunda. Hai hambaku, apapun yang terjadi dengan dirimu, walaupun orang lain meninggalkanmu, walaupun orang lain menjauh darimu, walaupun kamu sendirian dalam hidup ini, ketahuilah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku selalu ada bersama kamu, dimanapun kamu berada. Gimana perasaan? Meleleh. Itu ya Bunda. Sabar. Sabar dan terus jaga baik sangka kita kepada Allah. Termasuk krisis ini juga adalah krisis dalam hubungan pertemanan, dalam persahabatan kita di komunitas Sister Villa. Ya. Maka sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Yakin ayah Bunda, masalah-masalah kita, krisis-krisis dalam hidup kita, pada akhirnya nanti akan selesai. Jadi gak ada yang abadi, masalah-masalah itu akan selesai. Yang abadi hanyalah cintanya Allah. Itu yang ketiga. Cukup sampai sini? Lagi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, mindset tauhid yang harus kita miliki sebagai seorang perempuan yang berdaya. Apa itu? Wallazi yumituni summa yuhyin. Allah yang nanti akan mematikanku dan Allah juga yang nanti akan menghidupkanku kembali. Seorang perempuan berdaya itu harusnya yakin betul. Dia harus punya mindset bahwa pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah. Ya. Karena dia yakin dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, tapi mati adalah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Dan orang-orang perempuan berdaya yang punya mindset yang keempat ini, Bunda, dia punya yang namanya visi hidup yang jelas, clarity of purpose, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Everything comes from Allah. Semua datang dari Allah.
and everything shall return to Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi teman-teman, ini bukan rumus mati ya, tapi ini adalah rumus kehidupan. Ya, kalau kita yakin bahwasannya semua itu datang dari Allah, saya yakin kita akan menjadi perempuan-perempuan yang kokoh, perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang bahagia, perempuan-perempuan yang berkah. Justru malah semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa disyiarkan nantinya. Dan yakin semua akan kembali kepada Allah. Kelak kita akan kembali ya Bunda. Dan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap untuk mempersiapkan bekal untuk menuju kematian itu. Ya. Umur Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad berapa sih? Antara 60 sampai 70 dalam lama. Jadi keberadaan kita di komunitas Sister Villa ini Ibunda, ini merupakan salah satu cara kita untuk menyiapkan bekal terbaik. Betul? Untuk mempersiapkan bekal terbaik. Karena nggak penting Ibunda kita sampai di garis finishnya. Yang paling penting adalah kita mati di atasnya, di jalan Allah, sedang mensyiarkan tauhid, sedang mensyiarkan kebaikan. Dan mudah-mudahan ini jadi saksi kelak ya. Kita saling memanggil. Coba tengok kanan kirinya. Udah kenal apa belum? Kalau belum kenalan, ya. Gimana nanti di akhir mau manggil kalau kita nggak kenal, gitu kan? Ya benar, pernah ketemu. Iya. Kenalan. Ya. Jadi saya juga kepengen di komunitas Sister Villa ini betul-betul ukhuwahnya juga dalam. Ya. Kemarin saya sharing ya di halal teman-teman komunitas PPA. Jadi ukhuwah itu setidaknya ada 6 tingkatan. Ya. Yang pertama ada yang namanya syarhus sodr. Kita belum kenal sama sahabat kita belum kenal sama saudara-saudara kita, tapi kita punya kelapangan dada. Kita mudah menerima apabila sahabat-sahabat kita mungkin pernah menyakiti kita, pernah melukai kita. Kita nerima. Yang kedua, ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Gak cuma kenal namanya, gak cuma kenal keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, suaminya gitu ya. Tapi juga kalau bisa kenal secara nafsiyah gitu ya. Kenal secara jiwanya. Kalau tadi kan nama, tempat tinggal gitu ya. Mungkin ukuran sepatu. Kali ada yang mau ngasih sepatu gitu kan. Apakah nomor sepatu? Itu kan kenal secara fisik ya, jasa dia. Tapi ada yang juga yang lebih penting adalah kenal secara nafsiyah, jiwanya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita kenal secara pola pikirnya dia itu seperti apa, gagasan itu seperti apa, visi misi dia itu di komunitas ini seperti apa. Jadi betul-betul lebih dalam lagi, kayak benar. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya tafahum. Ya. Tafahum apa? Tafahum itu adalah kita saling memahami. Kita nggak bisa saling memahami kalau kita nggak saling kenal, nggak saling ta'aruf, nggak saling kita punya yang namanya lapang dada. Dan memahami di sini adalah kita memahami kekurangan dan kelebihan daripada sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang sudah sampai di level ini, Ibunda, insya Allah dia bisa lebih mudah untuk berlapang dada. Dia sudah paham kekurangannya apa, kelebihannya apa, nggak mudah tersinggung, nggak mudah tersakiti, nggak mudah baper, nggak mudah left group. Ada yang left group? Ada. Ada sedikit-sedikit lagi. Karena apa? Karena dia udah tahu, dia sudah memahami kelebihan dan kekurangan daripada saudara-saudaranya. Jadi dia lebih ajak hatinya, lebih kokoh jiwanya. Kemudian keempat apa? Ta'awun. Tingkatan ukhuwah yang lebih dalam lagi ya Bunda. Bukan cuma sekedar kita saling memahami, saling mengenal, saling berlapang dada, tapi kita juga saling tolong menolong.
Kalau ada sahabat kita, di Sistafillah sahabat perjalanan ini ada yang mungkin lagi sakit, gak usah disuruh dulu, yuk kita siapin apa gitu, buah-buahan, kita jenguk di sana gitu. Kalau lagi ada yang kesusahan, kita bantu sebisa kita, mas tahu ya. Minimal kalau misalnya kita nggak punya harta gitu ya, nggak punya dalam bentuk materi, misalnya kita secara moral dulu, kita datang orangnya, kita doain dengan doa terbaik. Kita nggak mungkin mencintai seorang kalau kita nggak mendoakannya. Karena salah satu ekspresi dari cinta adalah mendoakan. Kemudian yang kelima, ada yang namanya takaful. Kita nggak bisa takaful kalau kita nggak bisa saling tolong menolong dulu, nggak bisa saling memahami dulu, syarul saudara dulu. Takaful ini adalah kita saling menanggung beban. Dia siap nge-backup sahabatnya gitu. Kalau misalnya sahabatnya mungkin ada yang baru dipecat dari perusahaannya, bingung gitu ya mau makan pakai apa. Bismillah, yuk kita urunan, kita backup makannya. Ada mungkin anak-anaknya yang belum bayaran sekolah, Bismillah, yuk kita urunan, kita backup itu, bayarin anak-anak di sekolah. Dan paling tinggi tingkatan daripada ukhuwah apa itu? Mereka-mereka yang itsar. Apa itu itsar? Itsar itu adalah mendahulukan kepentingan saudaranya. Dan itsar di sini ya bunda, bukan itsar dalam ibadah ya. Kalau ibadah itu kita berlomba-lomba. Itsar ini adalah itsar kita dalam hal bermuamalah. Misalnya lagi makan nanti di restoran dia di belakang ya, nanti saling duluan gitu, saling mempersilahkan. Atau ada yang ngambilin, nih buat kamu minumnya, nih buat kamu buahnya. Itu itsar. Dan itu indah banget gitu. Kalau kita bisa seperti itu. Ya. Dan bahkan ada sebuah hadis dari Rasulullah yang itu sangat manis banget gitu ya. Kamu belum bisa mencapai kepada kebaikan yang sempurna kalau kamu belum mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Mudah-mudahan bisa sampai tingkatan ke-6 ya udah di komunitas ini. Amin. Dan terakhir, mindset yang kelima yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi seorang perempuan yang berdaya, yang bermindset tauhid adalah apa? Yuk baca bareng-bareng. Walladzi asma'u ayaghfiru li khoti. Belum ya? Ini baterai habis ya. Terakhir, wallazi atma'u ayaghfiru li khati'ati ummati. Dialah, kata Nabiullah Ibrahim ya, dialah yang sangat aku harapkan akan mengampuniku di yaumil akhir nanti. Masya Allah. Jadi pada akhirnya ya bunda, pada akhirnya yang paling kita harapkan dari Allah di akhir nanti itu adalah bagaimana Allah bisa mengampuni semua dosa-dosa kita. Bukan bagaimana Allah membalas amal-amal soleh kita, tapi bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini yang ngomong adalah Nabiullah Ibrahim, ya, bapaknya para nabi, master of tauhid gitu ya. Tapi puncak pencapaiannya, puncak cita-citanya, cita-cita yang bersahaja dari seorang nabi adalah kepengen dimaafin sama Allah. Padahal dosanya bisa jadi nggak ada gitu ya. Nah, kita yang dosanya banyak kadang-kadang. Makanya ya udah, ada sebuah doa. Ini oleh-oleh sebelum kita closing. Ada sebuah doa yang ini sangat saya anjurkan untuk kita baca. Ya, ketika kita sholat, ba'da sholat gitu ya. Doa yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita fahami, dan mudah-mudahan ayah bunda ini jadi wasilah Allah ampuni semua dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka ausa min dzanbi. Allahumma illam akun ahlan an atlugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tatlughani li annaha wasi'at kulli syai'in ya rahman rahim. Ya Allah, ya Rabbi, Allahku, Rabbku yang mencintaiku, yang menjagaku, sungguh ampunanmu lebih aku harapkan dibandingkan dengan amal-amal solehku, karena amal-amal solehku penuh dengan cacat. Dan sungguh ya Allah, rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya Allah, jika hamba bukan termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang mendapatkan rahmatmu, yang meraih rahmatmu, tapi hamba yakin ya Allah,
rahmatmu bisa meraih hamba. Karena rahmatmu lebih luas daripada surga. Mudah-mudahan bisa diamalin ya Bunda. Dan udah itu aja kayaknya materinya. Mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh ulang hal ini, membuat kita menjadi seorang perempuan berdaya yang betul-betul bermindset tauhid, semakin luas lagi syiarnya, kebermanfaatannya. Allah jaga kendaraan dakwah komunitas Sistervillah, dan mudah-mudahan Allah izin kembali lagi ya Bunda Sri di masa kita. Allahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.